Halo anak-anak, jumpa lagi dengan pembelajaran matematika yang menyenangkan. Sekarang kita masih membahas persamaan kuadrat dengan submateri menyusun persamaan kuadrat. Ya, nah materi menyusun persamaan kuadrat ini biasanya membuat pusing anak-anak. Coba kalau kalian ikuti dengan sesama dari awal sampai akhir, catat bila ada yang perlu dicatat. Kemudian kalian bisa ulang-ulang videonya, diulang lagi, balik lagi, maju, di-post. Semoga kalian tidak pusing, ya. Baiklah, sebelum mulai anak-anak, jangan lupa ya untuk klik subscribe dan lonceng untuk semua bagi yang belum. Kalau yang sudah, jangan diklik lagi ya. Biasanya kalau masih merah, diklik. Kalau sudah abu-abu warnanya, tidak usah diklik subscribe, ya. Baik, Anda juga bisa tuh klik like, lalu komentar juga di kolom komentar ya. Baik, kita mulai. Menyusun persamaan kuadrat. Nah, anak-anak menyusun persamaan kuadrat itu Ibu ingatkan bentuk umum persamaan kuadrat ya, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c, bukan? Ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, itu bentuk umumnya. Mungkin kalian masih ingat ya, di video-video sebelumnya kita sudah sering membahas ini. Kemudian, Ibu ingatkan juga tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat yang baru saja sebelum video ini ya. Ini X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Kalau mereka dijumlahkan, rumusnya adalah min B per A. Kalau dikalikan, sama dengan C per A. Dari mana ini? Kemarin kita sudah mencarinya menggunakan, ya betul, menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Sehingga didapat ini ya, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Kemudian anak-anak, kali ini kita akan menemukan kembali rumus menyusun persamaan kuadrat ya. Rumus ini sudah ada, rumus untuk menyusun persamaan kuadrat ini. Cuma kita temukan kembali ya. Baik, kita temukan ya nak. Kita mulai dengan menulis bentuk umum di sini ya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau persamaan ini kita buat di sini hanya satu, jadi angka satu tidak ada A, berarti ini persamaan ini kita bagi dengan A ya, kita bagi dengan A. Jadi di sini tinggal X kuadrat tambah B per A, bukan? Itu X tambah C per A sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian, anak-anak, untuk dapat X1 tambah X2 kan min B per A. Maksudnya ini supaya bisa masuk sini, nak. Jadi ini kita akali menjadi begini. X kuadrat dikurang min B per A. Tuh. Kenapa seperti itu? Ya, kita ini dalam rangka menemukan rumus ya. C per A. Supaya mudah nanti kalau menyelesaikan soal-soal. Gitu ya, nak. Oke. Kemudian, ini min B per A kan X1 tambah X2. Jadi kita tulis di sini. X kuadrat dikurangi, nah dalam kurung X1 tambah X2. Kemudian X ya. Kemudian C per A juga kita ganti dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Sebenarnya ini dia nak, rumus untuk menentukan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat misalnya diketahui ada akar-akar misalnya negatif 2 dan 7 begitu ya. Berarti kan X1 negatif 2, X2 7 ya. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Negatif 2 dan 7. Di sini negatif 2 kali 7 begitu.
Nanti ketemu langsung persamaan kuadratnya. Gitu ya, maksudnya begitu. Baik, kemudian anak-anak, Ibu juga akan memberikan langkah-langkah untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, kalau yang atas ini yang kita temukan rumusnya, itu menentukan persamaan kuadrat saja yang diketahui akar-akarnya ya. Jadi tidak ada persamaan kuadrat lama dan baru, tidak ada. Rumus yang ini ya. Nah, kalau langkah-langkah yang akan Ibu uraikan di bawah ini itu eh, apa namanya? Ada persamaan kuadrat lama dan ada persamaan kuadrat baru. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana gitu ya. Coba kalian lihat. Ini jika akar-akar persamaan kuadrat lama adalah X1 dan X2 ya nak. Ya. Terus dan akar-akar persamaan kuadrat baru itu alfa dan beta. Ini X1, X2 seperti ini ya, seperti ini. Kok yang baru alfa dan beta? Ya boleh sih diganti PQ, diganti AB. Kalau AB jangan deh, nanti enggak ketukar dengan ini ya. PQ, KL, R misalnya gitu ya. Tapi kebanyakan itu alfa dan beta. Tuh. Nanti hubungan antara alfa sama X1, misalnya ini kan X1 dan X2 itu akar-akar dari persamaan yang lama ya. Kemudian misalnya soalnya diminta adalah 2 kali dari akar-akar lama. Nah, misalnya gitu. Akar-akar baru 2 kali dari akar-akar yang lama. Berarti alfa nanti diganti 2X1. Kemudian beta diganti 2X2. Gitu ya. Nanti rumusnya juga sama ini nanti akar-akar barunya. X1 dan X2-nya diganti alfa tambah beta. Di sini alfa kali beta. Begitu ya nak. Kita lanjut dulu langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama itu tentukan nilai X1 tambah X2 dan X1 kali X2 seperti biasa ya. Seperti apa namanya untuk persamaan kuadrat lama begitu ya. Dicari X1 tambah X2 dan X1 kali X2 menggunakan rumus ini tentu saja ya. Min B per A dan C per A. Gitu. Setelah itu tentukan alfa tambah beta, nilai alfa tambah beta dan alfa kali beta. Begitu dari X1 sampai X2 nanti ya. Kemudian baru yang terakhir tentukan persamaan kuadrat baru. Rumusnya seperti itu tadi ya, X kuadrat dikurangi dalam kurung alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Kalau kalian masih belum paham, kita akan bahas soal-soalnya ya. Tapi di awal mungkin soalnya kita akan menggunakan yang ini. Jadi tidak ada kuadrat lama, tidak ada kuadrat baru ya. Nah, baru nanti soal berikutnya yang seperti ini. Begitu ya, Nak? Baik, kita lanjutkan. Baik, nah ini susunlah persamaan kuadrat yang memiliki akar negatif 3 dan 7. Akarnya negatif 3 dan 7 ya. Berarti kalian tahu tuh, berarti itu X1-nya negatif 3 begitu. Kemudian X2-nya 7 ya nak ya. Nah, ini kita akan lakukan dengan dua rumus. Ada dua rumus nih nak. Rumus yang pertama itu adalah kalian tahu ini X1 sama dengan negatif 3, X2 sama dengan 7 itu boleh, kan tadinya juga tidak tahu mana X1 mana X2 ya. Nah, ini tidak menggunakan 1 dan 2. Gitu. Kemudian untuk dapat min 3, itu kan dari X tambah 3, bukan? Itu X tambah 3 ya. Kemudian untuk dapat 7, di sini X kurangi 7. Sama dengan 0. Ya. Pengalaman toh ini nak, X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Ya. X dikurangi 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7. Ya. Baik, ini terus kali-kalikan. Nah, ini dikalikan seperti biasa. Kan gitu ya. X kuadrat, kemudian dikurangi 7X, ditambah 3X, dikurang 21 sama dengan 0. Kemudian ini X kuadrat, dikurang 4X, gitu ya nak ya. Kurangi 21 sama dengan 0. Nah,
ini kita sudah dapat ya, sudah dapat dengan mudah kan? Nah, akan lebih mudah lagi kalau kamu membuat rumus deh. Kok rumus lagi, Bu? Ya, supaya nanti kita tidak mikir-mikir, oh ini negatif, ini berarti positif. Oh ini positif, berarti ini negatif. Gitu ya, tidak berpikir begitu lagi. Coba kita berpikirnya bagaimana? Berpikirnya untuk menentukan kuadrat dari akar-akar yang diketahui ya, Nak ya. Itu adalah, kan ini langsung begini tadi ya. Nah, ini di sini X, sini X. Nah, di sini X1. Sini X2 toh. Kalian langsung masuk begitu tadi ya. 3 dan 7. Nah, ini diisi apa? Apakah diisi kurang atau diisi tambah begitu ya? Nah, untuk jadi apa namanya? Soal begini, ini kan misalnya tuh dari 7 dulu ya. 7 itu kan positif ya, Nak ya. 7 itu positif. Di sini langsung disimpan 7. Nah, bagaimana kalau kita kurang saja di sini? Langsung 7 masuknya ya. Terus kalau negatif 3, ya ini tetap kurang. Kurang negatif 3, nanti kan jadi 3 ya. Jadi kalau kita masukkan lagi, ulangi ya. Kita masukkan X1-nya kan negatif 3. Berarti negatif 3 di sini. Kemudian ini 7. Ya. Nah, jadi sama kan anak ya? Semoga kalian paham. Jadi ini dia eh, rumus yang kalian temukan. Enak ya? Oke. Cara dua gimana Bu cara dua? Ya, cara dua adalah cara yang menggunakan rumus ini, Nak. Pakai rumus ini. Rumus yang di bawah sini ya. Nah, kita tapi menentukan X1 tambah X2 dulu. Tuh ya. X1 tambah X2 berarti kan negatif 3 tambah 7 bukan? Jadinya berapa tuh? 4 ya. Kemudian X1 kali X2. Ya, X1-nya negatif 3, X2-nya 7, gitu. Jadinya berapa tuh? Ya, betul, negatif 21. Langsung masukkan ke rumusnya. Kita tulis saja dulu rumusnya ya. X kuadrat kurang dalam kurung X1 tambah X2 itu X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita langsung masukkan anak di sini. X1 tambah X2 kan 4 tadi ya. 4. X. Kemudian X1 kali X2 negatif 21. Nah, tambah negatif 21 itu kurang kan berarti? Ya, berarti ini begini jadinya. Kurangi 21. Jadi sama ini ya. Nah, suka-suka kamu mau caranya bagaimana? Apakah menggunakan rumus ini atau rumus yang ini? Hasilnya sama ya. Nah, untuk di slide berikutnya rumus ini kita simpanlah di sini ya. Supaya kalian ingat ini hasil temuan kita ini. Nanti kita disimpan di sini untuk slide berikutnya nomor 2 dan seterusnya ya. Baik. Kita ke nomor 2, Nak. Nah, kalian nomor 2 ini disuruh menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya nih. Kalau tadi akar-akarnya tidak ada pecahan ya, Nak. Ini ada pecahan. Negatif 4 dan 3/4. Nah, kamu suka yang mana nih? Rumus yang ini dimasukkan atau rumus yang seperti itu? Nah, suka-suka kamu ya. Hmm, ya, mungkin kali ini kita pakai yang rumus temuan kita deh. Ini yang ini ya. Jadi kita buat ini X1 begitu. Kemudian ini X2. Ya, Nak ya. Oke. Jadinya ini X dikurangi. Ya, betul. Negatif 4 tadi. Kemudian X dikurangi 3/4. Gitu ya. Jadinya di sini X tambah 4 bukan? Dan ini X dikurangi 3/4. Ayo kita kalikan. Kita kali-kalikan ya. Kalikannya X kali X betul. Menjadi X kuadrat. Kemudian X kali negatif atau kurang 3/4 berarti di sini kurang 3/4 X. Ini menjadi 4X. Kemudian di sini apa tuh?
kurang 3 ya. Oke. Terus ini kita, ini kan ada pecahan. Nah, boleh dong ini dikali 4, boleh ya. Ruas kiri kali 4, kanan juga kali 4. Baik, kalau kali 4, ini menjadi 4x kuadrat. Ini menjadi 3x, kurang 3x. Ini menjadi 16x. Dan ini menjadi 12. Kalau hanya bentuk ini saja, Bu, selesainya hanya selesai sampai sini, ya boleh, ya. Tapi kan biasanya kalau pilihan ganda itu jarang tuh yang pecahan, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini 4x kuadrat. Ini kurang 3 tambah 16 berarti tambah 13. X kurangi 12 sama dengan gitu ya. Ya, kita pakai rumus ini saja. Yang kedua, kamu bisa kerjakan sendiri ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anak-anak, soal nomor 3 ini disuruh menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 2 kali akar-akar persamaan yang ini. Nah, ini berarti sudah lama dan baru ya. Yang lama yang ini. Nanti kamu disuruh menentukan persamaan kuadrat. Nah, nanti persamaan kuadrat yang terbentuk adalah persamaan kuadrat yang baru. Gitu ya. Baik, kita mulai, Nak. Kita mulai. Kita akan buat di sini. Dan ini untuk yang lama. Ini untuk yang baru nanti. Nah, baru. Ini untuk yang baru, ini untuk yang lama. Baik, untuk yang lama kita tulis lagi. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 sama dengan 0. Kita lihat langkahnya. Nah, ini kan sudah baru dan lama, berarti langkahnya yang berwarna ini. Nah, tentukan nilai X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Dari sini ya. Baik, ini X1 tambah X2. Itu sama dengan min B per A, bukan? Baik, B-nya berapa ini B-nya? Ya, B-nya min 4. Berarti begitu ya, Nak? Per 1. Kemudian ini min ketemu min positif ya. Positif 4. Ya, itu sudah dapat X1 tambah X2-nya 4. Kemudian kita tentukan X1 kali X2. Rumusnya C per A. C-nya berapa? 5. A-nya 1. Berarti jadi 5. Gitu ya. Kemudian kita mau buat untuk persamaan yang baru, berarti langkah kedua. Tadi ini langkah satu sudah, sekarang langkah kedua ya, Nak ya. Baik, langkah kedua. Langkah kedua adalah, ya ini langkah kedua untuk yang baru. Langkah kedua, ini kita tentukan alfa dan beta. Katanya dari soal ini, akar-akarnya 2 kali akar yang lama ya. Berarti si alfa ini adalah 2 kali X1, bukan? Ya, kemudian yang beta 2 kali X2, begitu. Kemudian sesuai dengan perintahnya, ini alfa tambah beta, alfa tambah beta. Berarti 2X1 tambah 2X2, gitu ya. Ini duanya kita keluarkan kan? Ya, jadi tinggal X1 tambah X2. Kemudian X1 tambah X2 kan kita sudah tahu ini. 4 ini ya. Jadi ini kali 4. Sehingga hasilnya 8. Ya. Jadi alfa tambah beta 8. Sekarang alfa kali beta. Alfanya 2X1. Betanya 2X2. Ya. Menjadi berapa? 4X1 kali X2. X1 kali X2 sudah tahu. Berapa ini? 5 ya. Berarti ini 4 kali 5. Berapa? Ya, betul. 20. Ya, 20. Jadi,
Kita masukkan sekarang ke rumusnya. Rumusnya itu kita tulis lagi di sini, X kuadrat dikurangi alfa tambah beta, ya. Kemudian X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Kemudian, ya, kita substitusi alfa tambah betanya 8 kan? Kemudian alfa kali betanya 20. Sudah ketemu ini persamaan kuadrat baru. Berbeda bukan? Ini yang lama, ini yang baru gitu. Ini kalau ada yang berpikir, Bu, kok nggak seperti ini saja? Ini kita cari toh Bu, akar-akarnya gitu. Yang ini dicari akar-akarnya begitu. Nanti kan di sini X, di sini X. Kemudian nanti 5 difaktorkan. Jadi kan gitu. Sudah dapat nanti persamaan kuadrat X1-nya sudah dapat nanti X1 gitu ya. Kemudian X2 berapa? Nah, kemudian di sini dimasukkan, Bu. 2X1 berarti X1-nya berapa? Masukkan. Kan lebih cepat, Bu. Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat apakah begitu bisa. Secara logika bisa ya, Nak ya. Tapi coba, apakah X kuadrat kurang 4X tambah 5 itu berapa kali berapa sama dengan 5 bukan? Kemudian berapa tambah berapa sama dengan negatif 4. 5 itu kan hanya 1 kali 5, nggak ada lain ya. Berarti di sini 5, sini 1, sini 5, sini 1. Ini negatif loh. Jadi maunya negatif 5 ya. Negatif 5. Negatif 5 tambah 1, negatif 4, betul. Negatif 5 kali 1, 5 enggak? Enggak. Jadi gimana dong? Ah, ini kelihatannya pusing ya. Coba kita periksa. Periksa dengan diskriminan ya. Masih ingat ya. Periksa diskriminannya. Jangan-jangan itu memang tidak ada jawabnya ya. Oke, B-nya berapa nak? Di sini B-nya negatif 4 ya. Berarti negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 5 ya. Jadinya ini 16 kan? Kurangi 20. Oh, D-nya negatif 4. D negatif 4 itu berarti D kurang dari 0. Kalau D kurang dari 0 berarti tidak memiliki akar. Jadi kita tidak bisa seperti ini. Tidak bisa ini tidak tahu berapa. Karena nggak memiliki akar-akar. Nggak memiliki akar-akar di sini. Gitu ya. Jadi mau tidak mau ya dengan cara ini. Gitu. Ya. Semoga paham ya nak ya. Oh, tapi kalau ada akar-akarnya boleh? Boleh. Seandainya di sini ada akar-akarnya berarti D lebih besar dari 0 ya. Atau D sama dengan 0 akarnya 1 berarti. Nah itu nanti akar kembar kalau akarnya 1 itu ya. Jadi X1 misalnya 2. X2-nya juga 2. Nanti masukkan ke alfa dan betanya. Nah itu kalau misalnya D lebih besar dari 0 kita dapat. Itu jauh lebih cepat memang. Langsung dimasukkan ke sini ya nak ya. Langsung. Tidak perlu membuat begini. Tidak perlu. Tidak perlu membuat ini apa namanya X1 tambah X2, alfa tambah beta, nih X1 kali X2, alfa kali beta itu enggak usah. Langsung saja cari akarnya, kemudian masukkan ke permintaan alfanya, misalnya 2 kalinya, terus langsung masukkan ke rumusnya yang ini. Gitu. Gitu ya nak ya. Tetapi di soal sekarang ini tidak ada yang bisa diakarkan. Jadi selamat ya kalian menggunakan rumus-rumus ini. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan nak. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke nomor 4. Kalian disuruh menyusun persamaan kuadrat. Oh, kalau disuruh menyusun persamaan kuadrat, kemudian akar-akarnya itu berlawanan dari yang persamaan kuadrat yang diketahui, berarti ini ada persamaan kuadrat lama dan baru ya. Yang lama yang ini. Yang baru yang akan kita buat. Ya, nggak usah ditulis, kelihatannya kamu sudah paham berikutnya ya. Baik, kita buat apa namanya pembatas saja supaya tidak keliru ya. Ini yang lama, ini yang baru. Baik, yang lama kita tulis lagi saja, kita ikuti perintah ini ya nak ya. Kita ikuti perintah ini, kita mau membuat mencari ya, mencari berepotan, mencari
X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Baik, nah kita tulis lagi soalnya. X kuadrat kurangi 5X tambah 7 sama dengan 0. X1 tambah X2 min B per A. Nah, ini kita tidak tahu loh X1-nya berapa, X2-nya berapa. Soalnya juga ini tidak memiliki akar ya. Tapi kita tahu rumusnya, jadi langsung bisa dimasukkan. Ya, negatif B-nya berapa? Negatif 5 ya. Per A-nya 1. Berarti X1 tambah X2-nya adalah 5. Kemudian X1 kali X2. Itu adalah C per A. C-nya 7, A-nya 1. Berarti kita dapat 7 ya. Ini 5 untuk X1 tambah X2, 7 untuk X1 kali X2. Baik, kita ke baru ya. Sekarang ke yang baru. Ini yang baru, nak. Berarti kita yang kedua ini ya. Kedua. Ini kita tentukan dulu alfanya. Alfanya itu apa sih? Alfanya itu akar-akarnya berlawanan. Tanda. Nah, berlawanan tanda ya. Jadi kalau yang lama itu X1, X2, berarti yang baru negatif X1. Begitu. Kemudian betanya negatif X2. Jadi kalau alfa tambah beta sama dengan negatif X1 ditambah negatif X2. Ya, gitu. Jadinya gimana dong? Negatifnya dikeluarkan? Paham tidak? Paham ya, nak ya? Kalau negatifnya dikeluarkan, anggap ada angka 1 di sini. Berarti di sini X1 tambah X2. Loh kok nggak negatif, Bu? Kok nggak kurang? Coba saja ya kalau kita kalikan. Kalau kita kalikan balik, ini menjadi negatif X1 bukan? Nah, kemudian ini menjadi tambah negatif X2. Gitu ya, nak ya? Jadi ini negatif X1 tambah X2-nya 5. Ya sudah, negatif 5. Kemudian alfa kali beta. Berarti negatif X1 kali negatif X2. Nah, negatif kali negatif positif bukan? Jadi ini tinggal X1 kali X2. Sama dong. Iya, sama. Boleh sama kan? 7. Boleh sama. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu adalah X kuadrat dikurangi alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Sudah hafal belum? Ya, semoga sudah hafal ya. Belum juga tidak apa-apa, masih ada soal-soal yang lain ya. Nah, ini alfa tambah betanya kan negatif 5. Alfa kali betanya 7. Kita sederhanakan atau kita selesaikan supaya tidak ada dua tanda. Jadinya begini. Begitu. Semoga paham ya, nak. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya supaya kamu tambah hafal rumusnya ya, tambah hafal langkah-langkahnya dan tambah lancar mengerjakannya ya. Baik, kita lanjut. Tuh misalnya 3 kebalikannya adalah 1/3 begitu ya, nak ya. Oke deh. Setengah kebalikannya 2 dong, 2/1 gitu ya. Baik-baik. Kita batasi seperti tadi. Kita batasi ini yang lama di sini. Ini yang baru ya, nak. Baik, yang lama kita tulis lagi supaya kelihatan lebih jelas. ABC-nya A-nya 1, B-nya 9, C-nya negatif 11 ya, kalian sudah tahu. Oke, kita mulai langkah pertama ya. X1 tambah X2 sama dengan min B. Nah, ini sudah hafal ya. Sudah hafal ya. B berapa? 9. A berapa? 1. Berarti negatif 9. Sekarang X1 kali X2. Rumusnya adalah C per A. Min B per A, C per A. Min B per A, C per A. Sudah hafal ya. Oke, C-nya itu negatif 11. A-nya 1. Berarti negatif 11 ya.
Jadi A-nya negatif 9, C-nya negatif 11. Ya, Nana, sekarang yang baru ya. Yang baru berarti urusannya dengan alfa dan beta ya. Jadi langkah yang ini sekarang kita. Jadi kita tentukan saja dulu alfanya itu kebalikan. Berarti 1/x1. Betanya tentu saja 1/x2 ya. Kemudian alfa tambah beta. Berarti 1/x1 tambah 1/x2 ya. Jadi alfa tambah betanya bagaimana dong? Ya, ini disamakan penyebutnya. Itu ya, Nak ya. Jadi apa? X1, X2. X1, X2 ya. X1, X2 dibagi X1 ya X2. X1, X2 dibagi X2 X1. Jadi yang belum ada ya. Kemudian jadi apa itu alfa tambah betanya? Ya, ini jadikan satu saja. X1 kali X2 penyebutnya. Kemudian yang atas X2 tambah X1 ya. X2 tambah X1. Itu X2 tambah X1 sama kan dengan X1 tambah X2? Ya, sama. Jadi kita langsung masukkan ke sini. Isinya berapa itu X1 tambah X2 tadi? Ya, negatif 9. Kemudian ini negatif 11. Sehingga isinya adalah 9/11. Itu alfa tambah beta ya. Kita belum menentukan alfa kali beta. Berarti kita tentukan agak di atas ini ya, takutnya tidak cukup. Jadi di sini alfa kali beta. Berarti 1/x1 kali 1/x2. Jadinya 1/x1 kali x2 ya. Gitu ya nak ya. Baik. 1/berapa jadinya? Ya ini min 11. Nah, kemudian 11-nya boleh disimpan di tengah. Ya. Kemudian masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu X kuadrat kurangi dalam kurung alfa tambah beta. X tambah alfa kali beta. Kemudian ini hasil tambahnya tadi berapa? Ya 9/11. Kemudian hasil kalinya, ya hasil kalinya min 1/11. Nah, supaya enak dilihat, ini dikali dengan 11. Jadinya, jadinya apa nak? Ya betul, 11x kurangi 9x, ini kuadrat. 11x kuadrat dikurangi 9x, kemudian ini langsung kurang gitu ya nak? Kurang 1, kan dikali 11, sama dengan 0. Nah, ini sudah selesai. Gitu. Asik ya, semoga kalian sudah bisa memahami atau bisa menyusunnya ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baiklah Nana, ini soalnya berbeda dengan yang tadi. Jika berbedanya di mana kita lihat ya. Jika X1, X2 akar-akar ini. Nah, kalau kamu sudah tahulah X1, X2 akar-akar ini sudah tahu ya. Terus kalian disuruh menentukan persamaan kuadrat. Berarti ini yang baru, disuruh menentukan persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat yang ya. Yang baru alfa dan betanya ini. Alfa dan betanya ini. Gitu ya. Baiklah. Ini agak panjang, berarti di sini agak kurus saja di sini ya. Maksudnya agak kurus, agak sempit maksudnya. Ini untuk yang lama, ini untuk yang baru. Nah, yang lama kita tulis lagi ya. 2x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 5. Ini 5-nya ke sini ya nak. 2x kuadrat kurangi 3x kurangi 5. Itu kan? Oke, berarti ini X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti min 3/2 ya nak. A-nya 2. Oke, berarti ini min ketemu min positif
Ya, itu dia X1 tambah X2-nya 3/2 ya. Baik, yang X1 kali X2-nya C per A, itu C-nya berapa? Ya, C-nya negatif 5. A-nya 2 ya. Ya, jadi negatifnya boleh di tengah, begitu. Sama saja. Oke, sudah dapat? Baik, sekarang kita urusi yang baru. Yang baru itu alfa, beta ya. Kita sudah tahu alfanya itu adalah X1 kuadrat. Betanya ya X2 kuadrat. Kemudian kalau alfa tambah beta berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, terus ini gimana? Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit di sini mengenai ini ya, supaya kalian dapat yang ini. Nah, waktu belajar tentang aljabar, belajar tentang aljabar kan ada begini, bisa gini ya, X1 ditambah X2 kemudian dikuadratkan. Ya, kalian tahu ini adalah, masih ingat? Masih ingat ya? X1 dikuadratkan itu, kemudian ditambah ya 2 kali X1 kali X2 ditambah ini X2 kuadrat gitu ya. Nah, sekarang X1 X2, karena kalian sudah belajar kemarin pemfaktoran, jadi ini sudah hafal ya. Tidak perlu diuraikan X1 kali tambah X2, lalu dalam kurung lagi X1 tambah X2, lalu dikali-kalikan begitu. Enggak usah ya, langsung ke rumusnya ini ya. Ini kuadrat. Nah, bagaimana kalau ini X1 kuadratnya, yang ini, didekatkan dengan yang ini? Ya, jadi ditambah X1 kuadrat tambah 2 X1 X2 gitu ya. Kok didekatkan? Bukan sama saja. Ya, sama saja sih. Cuma nanti si ini kita jadikan di ruas kiri. Nah, jadi yang ini X1 tambah X2 di dalam kurung dikurangi dengan 2 X1 X2. Jadi di sini nanti tinggal X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tuh. Jadi anak-anak kita kan mau menentukan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ya. Nah, ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu isinya ini. Diingat-ingat boleh nak, nanti kok mau ditulis di sini juga boleh ya. Bahwa X1 tambah, maksudnya ini kalau ditambah di sini berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan, nah ini X1 tambah X2 dikurangi kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2 gitu ya. Tambahkan di sini bisa. Kan cuma bolak-balik Bu, ini ke sini, ini balik ke sini, iya. Nggak apa-apa bolak-balik, maksudnya begitu memang. Jadi sini alfa tambah betanya sama dengan ini, kita ganti ini. Kita ganti X1 tambah X2 itu dalam kurung kurangi 2 kali X1 X2. Semoga paham ya nak ya. Jadi si ini, nah ini kan sama, diganti nih ya, diganti yang ini ya. Baik, kemudian kita apakan nih? Nah, X1 tambah X2 kan sudah dapat ini ya. Kemudian 2 kali X1 kali X2 sudah dapat juga. Berarti alfa tambah betanya itu X1 tambah X2-nya kan 3/2. Berarti 3/2 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 5/2. Jadi alfa tambah betanya sama dengan ini 9/4 ya nak. Ya, ini kurang nih. Tambah berarti
Terus ini 2, selesai kan? Nah, 5. 9/4 tambah 5. Ya, 5 itu kita selesaikan dalam dibuat per 4 gitu ya nak ya. Tuh, jadi ini tetap 9. Kemudian ini kan per 1. Berarti 4 dibagi 1, 4 kali 5, 20. Ya, jadi alfa tambah betanya sama dengan berapa nak? 29/4. Gitu ya. Kita belum alfa kali beta loh. Oke, kita cari alfa kali beta ya nak. Nah, berarti alfanya tadi nih X1 kuadrat ya kan? Betanya itu X2 kuadrat gitu ya. Nah, jadi apa dong itu? Oh, kalau ini kan X1 kali X1 ya, kalau kita uraikan ini kemudian X2 kali X2. Nah, kalau kita dekatkan itu berarti X1 kali X2. Kemudian X1 kali X2 gitu. Nah, berarti atau sebelah sini aja ya, Nak. Jadi alfa kali beta sama dengan tuh. Ini X1 kali X2 kan min 5/2 kan? Jadi min 5/2 dikali negatif 5/2. Ini dikalikan. Jadi hasilnya adalah negatif kali negatif positif 25/4. Seperti itu ya. Sudah, berarti langkah 1 sudah, langkah 2 sudah. Berarti kita ke langkah 3. Masukkan ke ya rumusnya. Sebelah sini ya nak. Baik, ke sini kita tulis lagi X dikurangi X kuadrat dikurangi dalam kurung alfa tambah beta. Kemudian X ditambah ya alfa kali beta sama dengan 0. Oke, X kuadrat dikurangi alfa tambah betanya berapa tadi? Ya ini 29/4X. Kemudian alfa kali betanya adalah ya ini 25/4 sama dengan 0 ya. Baik, kita kalikan 4 supaya cantik ya. Supaya kelihatan tidak ada pecahan gitu. 4X kuadrat dikurangi 29X ditambah 25 ya. Ya, sama dengan 0. Nah, sudah jadi tuh ya. Semoga paham ya. Jadi kamu menemukan nih baru ya. Menemukan ini rumus baru juga ya. Nah, ini tetapi tidak Ibu tulis di berikutnya. Apalah kamu hafal ini ya, semoga ya. Baik, kita lanjutkan nak. Masih ada berapa soal? Coba kita lihat. Masih ada. Ini satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Baik. Nah, itu. Baik nak, ini satu soal lagi ya. Diketahui akar-akar persamaan ini. Tuh, akar-akarnya X1, X2. Oke, ini persamaan kuadrat lama ya. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu, dikurangi 3. Dua-duanya dikurangi 3 akarnya ya. Baik, ini juga tidak ada, tidak memiliki akar-akar. Ini D-nya kurang dari 0 ini ya. Jadi mau tidak mau kita menggunakan rumus ya. Baik, di sini kita bagi 2 seperti biasa. Ini untuk yang lama, ini untuk yang baru. Ya, selalu ada lama dan baru ya hidup ini ya, nak ya. Ternyata akar juga ikut-ikut nih ya. Baik, untuk yang lama kita tulis lagi X kuadrat. Mungkin tidak usah melihat langkah-langkahnya. Kamu tahu ya, sudah pokoknya di sini cari X1, X tambah X2, X1 kali X2, di sini alfa dan beta urusannya. Alfa tambah beta, alfa kurang beta, alfa kali beta gitu ya nak. Terus cari persamaannya ya. Baik, ini
Berarti X1 tambah X2 min B per A min 3/1 atau min 3. Kemudian X1 kali X2 C per A sama dengan 4/1 atau 4. Begitu ya. Yang baru, ini sudah dapat ya, Naya, langsung yang baru. Alfa sama dengan X1 dikurangi 3. Tuh. Beta sama dengan X2 dikurangi 3. Gitu ya. Berarti alfa tambah beta sama dengan X1 kurang 3 tambah X2 kurangi 3. Sama dengan X1 tambah X2 kurangi 6 ya, Nak ya. Oke, X1 tambah X2-nya sudah ada. Dikurangi 6 berarti min 9. Ya. Kemudian alfa kali beta. Alfanya ya itu tadi X1 kurangi 3 tuh kali X2 kurangi 3. Ini dikalikan. X1 kali X2 loh ya. Nah ini berarti nulisnya X1 kali X2. Kemudian ini ya min 3 X1. Ini min 3 X2. Kemudian ini positif 9. Gitu. X1, X2-nya 4. Gitu. 4 ya nak ya ini. Kemudian ini kan dikeluarkan negatif 3-nya. Yang di dalam itu jadinya X1 tambah X2. Sebentar Bu, itu kok tambah? Soalnya yang dikeluarkan kurang nak ini. Negatif 3 ya. Coba kita kalikan. Ini kurang 3 kali X1 berarti kan kurang 3 X1 kan? Nah, ini kurang 3 kali X2 berarti kurang juga. Berarti sudah benar ya. Oke, berarti ini 4 kurangi 3 kali ya negatif 3. Tambah 9. Jadi berapa tuh? 4. Ini kurang 3 kali 3 jadi tambah 9 ya nak ya. Oke, tambah 9. Tambah lagi 9. Nah, ini supaya lebih jelas, ini kurang jelas di bawah sini ya. Kita pindah sini aja. Jadinya alfa, kita batasi. Alfa kali beta sama dengan 4 dikurangi atau 4 tambah ya. Kemudian tambah lagi 9. Jadinya 22 ya. Oke, 22 berarti kita buat rumusnya X kuadrat. Kemudian ini alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta. Oke, kita masukkan. X dikurangi. Ya, betul. Negatif 9 dong ini. Kemudian alfa kali betanya 22. Jadinya ini X kuadrat tambah 9X tambah 22 sama dengan 0. Ya, paham ya? Sudah Bu, sudah paham, sudah hafal. Baguslah. Tapi sebentar. Ibu ada rumus cepat tapi khusus untuk yang nomor ini, soal ini. Soalnya ciri khasnya adalah X1-nya itu ditambah atau dikurang suatu bilangan. Jadi akar-akar persamaan kuadrat baru itu adalah X1 ditambah atau dikurang bilangan. Begitu pula dengan X2-nya ditambah atau dikurangi suatu bilangan yang sama. Ya, yang sama. Jadi kalau begitu, kalau yang sama itu berarti kita pakai rumus cepat. Nah, pakai rumus cepat ya. Rumus cepatnya adalah bagaimana? Rumus cepatnya adalah itu nak X1 dikurangi 3 tuh dan itu X2 dikurangi 3 itu disubstitusikan nak ke sini. Ke apa namanya?
kebersamaan, ya, disubstitusi ke persamaan. Jadinya ini kan dikurang. Nah, pakai inverse-nya. Jadi inverse dari situ. Inverse itu apa tuh, Bu? Inverse itu kebalikan. Inverse-nya itu kan jadinya X tambah 3 ya. Tidak ada X1, X2. Jadinya begitu ya. Jadi gimana nah diulang? Ya, ini berarti si ini inverse-nya X tambah 3. Tidak ada X1, X2. Nanti disubstitusi ke sini. Itu kan X kuadrat ya. X kuadratnya diganti X tambah 3 kuadrat. Yang ini ya. Kemudian di sini ada 3X. Nah, ini 3X. Jadi ditambah X-nya diganti. 3 kali X tambah 3. Tuh. Tambah 4. Ya, tambah 4 tulis saja. Sama dengan 0. Ya. Kemudian ini kalian sudah hafal ya. Ini X kuadrat tambah 2 kali X kali 3. Ya. Kemudian tambah berapa? 3 kuadrat 9. Ini tambah. Kemudian ini menjadi 3X tambah 9 ya. Kemudian tambah 4 tuh sama dengan 0. Baik, kita selesaikan ini X kuadrat sendirian, berarti X kuadrat saja. Kemudian ini 2 kali 3, ini 6 ya. 6 ini 6X. Kemudian ini 3X, berarti ya 9X. Kemudian angkanya sekarang, angkanya plus 9 plus 4 atau 9 tambah 9 tambah 4. Berapa? Ya, betul 22 sama dengan 0. Sama tidak? Nah, ini sama ini. Kita lihat. Sama ya. X kuadrat tambah 9X tambah 22. Ini juga sama. X kuadrat tambah 9X tambah 22. Ini hanya berapa langkah? Ya. Oke. Itu tips yang terakhir dari Ibu. Rumus cepat untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akar lamanya itu ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, itu untuk akar persamaan kuadrat yang baru. Jadi tinggal begini ya, dicari inverse-nya. Baik anak-anakku, demikian paparan kita tentang menyusun persamaan kuadrat. Ya, semoga tambah pintar ya nak. Terima kasih kalian sudah belajar matematika dengan Ibu untuk Indonesia yang lebih baik, untuk masa depan kamu yang lebih cerah ya. Nah, apabila Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu agar membantu mereka paham lebih baik ya. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan lonceng untuk semua bagi yang belum, agar Ananda mendapat pemberitahuan video-video lainnya dengan mudah ya. Ananda juga bisa tulis pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Nah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Salam.